nyanyikan ini dengan sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, dia apa saudara? Tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
Tuhan. Cinta-Mu yang membuat kami bisa ada sampai dengan hari ini Tuhan. Cinta-Mu yang memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kami untuk kami membawa hidup kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kami mau dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat denganmu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Oh Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal
Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan terus memenuhi kami. Dan hadirat-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan yang datang pagi hari ini di dalam ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya kepada kuasa firman-Mu yang sanggup memulihkan, yang sanggup menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Sudah 2-3 kali saya menceritakan pengalaman saya ini. Pengalaman ngeri-ngeri sedap yang saya lewati di Tokyo Disneyland pada saat saya masih bekerja di sebuah perusahaan produsen alat-alat elektronik. Saat itu perusahaan tempat saya bekerja tadi mengirim saya selama beberapa waktu untuk mengikuti pelatihan di salah satu pabrik milik perusahaan elektronik NEC di kota Otsu, dekat Osaka, Jepang. Di masa pelatihan itu, setiap akhir pekan, pabrik tadi menugaskan salah seorang stafnya untuk mengajak saya berjalan-jalan. Salah satunya yaitu berjalan-jalan ke kota Tokyo. Tentu kami tidak melewatkan Tokyo Disneyland. Hari itu kami menghabiskan waktu di sana. Di tempat itu, teman saya orang Jepang yang mendampingi saya tadi mengajak saya ke sebuah bangunan yang tinggi dan berwarna putih. Di depan ada tulisan Space Mountain. Saya ikut saja tanpa mengerti permainan apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Antrian untuk masuk ke dalam gedung itu cukup panjang.
Mendekati ujung antrean, tertulis pengumuman. Kurang lebih bunyinya, bila Anda takut terhadap ketinggian dan mengidap sakit jantung, harap tidak mengikuti permainan ini. Teman saya tadi bertanya kepada saya, Bambang Sang, are you okay? Saya jawab, I'm okay. Karena saya tidak terlalu takut kepada ketinggian dan tidak mengidap sakit jantung. Antrian bergerak maju dengan perlahan. Mendekati ujung antrian, sayup-sayup terdengar suara banyak orang yang menjerit-jerit ketakutan. Lalu terdapat tulisan lagi, ini kesempatan terakhir. Apabila Anda takut terhadap ketinggian dan mengidap sakit jantung, harap keluar dari barisan. Teman saya tadi bertanya lagi, Bambang Sang, are you sure that you are okay? Wah, tersinggung hati saya. Ini nama baik bangsa sedang dipertaruhkan. Jadi saya jawab, of course I'm okay. Sampailah kami di ujung antrian. Saya baru tahu bahwa ternyata ini adalah semacam indoor roller coaster. Saya melihat kereta roller coaster berhenti. Dan para penumpang yang menjerit-jerit tadi keluar dari dalam kereta dengan rambut awut-awutan. Saya tampakkan hati saya. Saya naik ke dalam kereta. Saya duduk di kereta paling depan. Dan kursi paling depan. Teman saya duduk di sebelah saya. Pintu kereta terkunci. Dan sebuah pipa besi bergerak turun dan menjepit tubuh saya pada kursi. Artinya tidak mungkin lagi bagi saya untuk keluar dari dalam kereta. Perasaan hati saya sangat menyesal. Tetapi apa daya, tidak ada jalan untuk mundur. Kereta mulai bergerak perlahan-lahan. Ruangan mulai jadi gelap. Kemudian kereta bergerak menanjak naik, semakin naik dan semakin tinggi. Hati saya mulai bertambah dak-dikduk. Ruangan semakin gelap dengan lampu warna-warni di sekeliling kami. Di depan terasa semburan asap dera es yang dingin menerpa wajah. Keringat dingin membasahi tangan saya. Kemudian kereta berhenti. Saya tahu ini saatnya, benar saja. Segera kereta meluncur ke bawah dengan cepat. Kemudian kereta berbelok dengan cepat ke kanan, ke kiri. Tubuh saya terbanting ke kanan, ke kiri. Kereta seakan-akan terlontar keluar dari rel. Saya pikir, matilah aku di kota Tokyo ini. Urung menikah nih, urung menikah. Kan waktu itu saya masih bujangan. Kereta melingkar ke kanan, ke kiri, naik turun. Saya mendengar teman saya berteriak, Bambang Sang, are you okay? Saya jawab, I'm not okay. Sesudah sekian menit berlalu dan bagi saya terasa seperti berjam-jam. Akhirnya kereta berhenti secara mendadak. Lalu bergerak lagi dengan perlahan di rel yang datar menuju ke tempat perhentian. Saya merasa seperti bangkit dari kematian. Hati saya terasa sangat lega. Turun dari kereta, kaki saya terasa lemas dan lunglai. Sementara saya berjalan keluar, mendadak terlintas dalam pikiran saya. Keliru kalau saya menjerit-jerit ketakutan tadi. Jelas kereta ini telah didesain untuk tidak mungkin terlepas dari relnya. Para penumpang juga terjepit erat pada kursi sehingga tidak mungkin terlontar keluar. Sejak Tokyo Disneyland dibuka, entah sudah berapa ribu kali kereta ini beroperasi dan tidak sekalipun ia mengalami masalah. Artinya, kalau saya merasa ketakutan, itu adalah perasaan yang tidak ada dasarnya. Jadi saya berkata kepada teman saya, why don't we just try again? Teman saya bertanya dengan keheranan, are you sure Bambang Sang? Saya jawab, yes, I'm very sure. Kami balik masuk ke dalam antrean lagi dan menaiki kereta Space Mountain untuk kedua kalinya. Kereta tetap terbanting ke kanan ke kiri seperti tadi. Hanya kali ini saya tidak menjerit-jerit seperti tadi. Saya dapat menikmati perjalanan dengan tenang.
tenang teduh, tanpa merasa takut ketika kereta meluncur ke atas dan ke bawah, serta terbanting ke kanan dan ke kiri. Perasaan bebas dari ketakutan seperti itulah yang dapat dialami oleh umat Tuhan, walaupun mereka sedang berada di masa yang sangat sukar. Perasaan bebas dari ketakutan atau damai di tengah badai, sebagaimana yang diutarakan melalui nyanyian yang ditulis dalam Mazmur pasal 46. Nampak bahwa Mazmur ini ditulis dengan latar belakang sejarah yang dialami oleh umat Allah bangsa Yehuda. Para pakar perjanjian lama memperkirakan bahwa peristiwa sejarah tersebut adalah peristiwa pengepungan kota Yerusalem oleh tentara Asyur 2700 tahun yang lampau. Peristiwa yang dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Saya menganjurkan agar nanti Anda membaca kedua pasal itu, sehingga Anda dapat melihat peristiwa itu secara lebih rinci. Saat itu negara Yehuda diperintah oleh Raja Hizkia, sedangkan Asyur diperintah oleh Raja Sanherib. 8 tahun sebelumnya, tentara Asyur menyerbu Israel yang terletak di utara dari Yehuda dengan ibu kotanya yaitu Samaria, dan menaklukkan negara tersebut. Penduduk Israel diangkut sebagai tawanan ke Asyur. Sekarang giliran Asyur menyerbu Yehuda dan mengepung Yerusalem, ibu kota Yehuda. Mereka mengancam dan meneror penduduk Yerusalem agar menyerah. Menyerah karena adalah percuma untuk melawan tentara Asyur yang terkenal kejam, ganas, dan sangat kuat itu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ditulis, ketika Raja Hizkia mendengar ancaman tersebut, ia segera pergi ke dalam bait Allah dan berseru kepada Allah. Disuruhnya utusan menemui Nabi Yesaya dengan pesan, hari ini hari kesesakan. Artinya Hizkia berkata kepada Yesaya, kami sedang menghadapi masa yang sukar. Nabi Yesaya menjawab Raja Hizkia dengan menyampaikan pesan Allah, yaitu, janganlah engkau takut. Aku, kata Tuhan, akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Allah menepati janjinya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35 ditulis, maka pada malam itu, sekali lagi, pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebagai akibat, niatan Sanherib untuk menyerbu Yerusalem mengalami kegagalan total. Di dalam semua ini, bangsa Yehuda tidak perlu berbuat apa-apa. Mereka cukup tinggal diam saja dan melihat bagaimana Allah berperang bagi mereka. Bagaimana Allah menolong mereka. Bagaimana Allah melindungi mereka. Bagaimana Allah melepaskan mereka. Dan bagaimana Allah bertindak bagi umatnya. Dengan latar belakang kemenangan itulah, Mazmur pasal 46 ini digubah dan dinyanyikan. Kemenangan yang kita perlukan di tengah kepungan wabah yang sedang mengancam seperti saat ini. Pertolongan, perlindungan, dan kelepasan dari Allah yang sangat kita butuhkan. Untuk itu, saya mengajak Anda membaca Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 6 dan ayat 11 sampai 12. Melaluinya kita akan mempelajari apakah yang harus menjadi sikap kita agar kita dapat mengalami pertolongan, perlindungan, dan kelepasan yang sama seperti yang telah dialami oleh Raja Hizkia dan penduduk kota Yerusalem tadi. Sementara membacanya, ingat kembali tentang peristiwa pengepungan kota Yerusalem oleh Raja Sanherib dan kelepasan yang Allah berikan kepada umatnya. Anda akan dapat melihat peristiwa sejarah tersebut tergambar dalam Mazmur ini. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 6 dan ayat 11 sampai 12.
untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingatlah pesan yang disampaikan oleh Raja Hizkia kepada Nabi Yesaya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 tadi. Ia menyebut masa sukar sehubungan dengan pengepungan tentara Asyur sebagai hari kesesakan. Itu yang ditulis di ayat 2 di sini. Sebab itu kata ayat 3, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Di sini tentara Asyur yang mengepung Yerusalem digambarkan seperti badai yang mengakibatkan gunung-gunung goncang dan laut bergelora yang mengakibatkan gunung-gunung goyang oleh geloranya. Semua itu menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan dari tentara Asyur dan betapa hebatnya ancaman yang dialami oleh umat Tuhan saat itu. Namun di tengah-tengah suasana kelam kabut itu, di dalam ayat 3 pemazmur berkata, kita tidak akan takut. Oleh sebab itu ayat 4 diakhiri dengan notasi musik Selah, yang artinya pause, berhenti sejenak, mereda dan teduh. Notasi musik Selah yang bukan hanya mengakibatkan suara nyanyian dan alat musik berhenti, mereda dan teduh, tetapi juga dalam artian profetik. Hati kita juga akan mengalami hal yang sama. Di tengah badai itu, gelora dalam hati kita akan mereda dan hati kita akan menjadi teduh. Itulah damai di tengah badai. Mengapa kita dapat mengalaminya? Di dalam ayat 5 dan seterusnya diuraikan alasannya. Ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Yang dimaksudkan dengan kota Allah di sini adalah Yerusalem yang sedang dikepung dan diancam oleh tentara Asyur. Saya baca kembali ayat 5. Kota Allah atau Yerusalem, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ingat seperti yang telah kita baca tadi. Malaikat Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Pada malam menjelang pagi memunahkan tentara Asyur yang mengepung kota Yerusalem. Dengan demikian Allah menolong dan melepaskan umatnya. Sekarang ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya baca ulang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Selah, damai di tengah badai. Mazmur ini diakhiri dengan pesan Tuhan kepada umatnya dalam ayat 11. Yaitu agar mereka diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Pesan di dalam ayat 11 ini merupakan kalimat kunci dari Mazmur pasal 46. Pesan yang berisi sikap hati yang harus ada dalam diri umat Allah ketika mereka sedang mengalami masa sukar. Sikap yang akan memungkinkan mereka mengalami selah, damai di tengah badai. Sikap yang akan membuka pintu pertolongan Allah bagi orang yang berada di dalam kesesakan. Pesan, yaitu agar umatnya bersikap diam. Atau be still dalam bahasa Inggris. Atau rapa dalam bahasa Ibrani.
Yang artinya antara lain adalah berdiam diri atau be quiet atau menyerah atau to let go. Mengapa mereka tidak usah menjadi panik tetapi bersikap diam atau be still? Karena bila mereka mengetahui siapa Allah mereka. Itulah yang Allah katakan dalam ayat 11. Yaitu diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Maka mereka akan dalam keadaan damai. Ketahuilah Allah. Siapakah Allah yang berbicara ini? Di dalam Mazmur 46 disebutkan secara langsung atau tak langsung 4 nama Allah yang menggambarkan sifat-sifatnya. 4 nama Allah dan sifat-sifat Allah yang memungkinkan kita untuk bersuka cita dalam kesesakan. 4 nama Allah yang kita akan pelajari dalam sepanjang bulan ini. Hari ini kita akan lihat nama Allah yang pertama. Yang disebut dalam Mazmur 46 tadi. Yaitu yang ditulis dalam ayat 5. Nama Allah yaitu yang maha tinggi. Atau dalam bahasa Ibrani El Elyon. Mari kita kembali membaca Mazmur pasal 46 ayat 5 yang baru saja saya sebutkan itu. Mazmur 46 ayat 5. Kota Allah. Kediaman yang maha tinggi. El Elyon yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Di sini dijelaskan 2 alasan. Mengapa kota Yerusalem yang disebut kota Allah itu dapat bersuka cita. Walaupun saat itu mereka sedang menghadapi masa yang sukar. Artinya melalui ayat ini kita dapat menarik pelajaran 2 alasan. Mengapa kita dapat bersuka cita dalam pengharapan di tengah kesesakan. Alasan yang pertama, yaitu karena Tuhan yang memiliki kita. Dia yang empunya atas hidup kita. Kita yang digambarkan seperti kota Yerusalem dalam Mazmur pasal 46 ayat 5 tadi. Kota Yerusalem yang di ayat itu disebut sebagai kota Allah. Atau yang artinya adalah kota milik Allah. Karena Yerusalem adalah kota milik Allah, maka ia tidak akan mengizinkan Asyur menguasainya. Karena Yerusalem adalah kota milik Allah, maka Allah akan membela dan melindunginya. Karena Yerusalem adalah kota milik Allah, maka tidak akan dibiarkannya kota itu digoncangkan oleh badai. Demikian juga, kalau hidup kita ini adalah milik Allah, maka Dia yang akan mengulurkan tangan untuk menolong diri kita. Itu sebabnya kita dapat hidup dengan tenang atau merasa damai di tengah badai. Karena Dia yang memiliki kita pasti akan mengulurkan tangan untuk menolong kehidupan kita. Singkat kata, yang perlu kita lakukan adalah bersikap menyerah kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Sikap menyerah sama seperti yang menjadi sikap seekor anjing pudel ketika ia ingin masuk ke dalam rumah majikannya. Sikap seperti yang dikisahkan tentang seekor anjing herder dan seekor anjing pudel yang berdebat siapa di antara mereka yang paling hebat. Kebetulan kedua anjing ini hidup bertetangga. Karena masing-masing mereka dimiliki oleh tuan yang tinggal bersebelahan rumah. Akhirnya mereka mengambil keputusan. Siapa yang dapat masuk ke dalam rumah mereka masing-masing lebih cepat dari yang lain, dialah yang terhebat. Anjing herder mendapatkan kesempatan pertama. Ia berdiri pada kedua kaki belakangnya. Dan dengan mulutnya ia berusaha membuka tombol pegangan pintu rumah majikannya. Dengan segenap tenaga dia berusaha. Namun tidak juga berhasil untuk membuka pintu rumah tersebut. Sekarang dengan kedua telapak kaki depannya ia berupaya untuk memutar tombol pegangan pintu rumah tadi. Usahanya tetap juga gagal. Sesudah hampir 5 menit ia berupaya sampai kelelahan dan tidak kunjung berhasil membuka pintu rumah. Akhirnya anjing herder ini menyerah. Sekarang giliran si anjing pudel yang pergi ke rumah majikannya
yang berada di sebelah rumah majikan dari si anjing herder. Sama seperti yang dilakukan oleh si anjing herder. Si anjing pudel berdiri dengan kedua kaki belakangnya. Tentu dari ukuran tubuhnya yang kecil, ia tidak mampu menggapai tombol pegangan rumah dengan kedua kaki depannya ataupun menggigitnya dengan mulutnya. Namun ini yang ia lakukan. Ia menggaruk daun pintu rumah itu dengan kedua kaki depannya sambil menggonggong dengan suara yang lembut. Tidak sampai setengah menit ia melakukan hal tersebut. Pintu rumah terbuka karena sang tuan yang memilikinya mendengar garukan yang dia lakukan, membuka pintu rumah bagi dirinya. Anjing herder berupaya dengan kekuatannya dan tidak berhasil mencapai apa yang ia inginkan, yaitu membuka pintu rumah. Anjing pudel bersikap menyerah dalam pengharapan kepada Tuhan yang memiliki dirinya. Dan pintu terbuka karena sang Tuhan menolong dirinya. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita bersikap berserah kepada Tuhan, Tuhan yang memiliki diri kita, maka kita akan lihat pintu pertolongan terbuka bagi diri kita. Terbuka karena Dia yang memiliki hidup kita. Aku ini adalah miliknya. I am His. Aku ini adalah miliknya. I am His. Kesadaran ini memampukan kita untuk bersuka cita dan merasa damai di tengah badai. I am His. Aku dimiliknya. Sebagaimana Allah yang memiliki kota Yerusalem akan menolong umatnya, demikianlah Tuhan yang memiliki hidup kita pasti akan menolong diri kita. Itu sebabnya kita tidak perlu merasa takut, namun dapat bersuka cita dan merasa damai di tengah badai. Alasan yang kedua, mengapa kita dapat bersuka cita dalam kesesakan, yaitu karena Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi. Ia maha tinggi, seperti yang tercermin dalam namanya yang disebut di ayat 5, yaitu bahwasanya Dia adalah yang maha tinggi. Yang maha tinggi atau dalam bahasa Ibrani yaitu El Elyon. El Elyon artinya tiada Allah lain yang lebih tinggi daripada dirinya. El Elyon artinya Dia adalah pribadi yang maha kuasa. El Elyon artinya Dia jauh lebih kuat dan berkuasa dibandingkan siapapun juga, termasuk dibandingkan Raja Sanherib, Raja Asyur dan pasukan tentaranya. El Elyon artinya Dia jauh lebih kuat dan lebih besar dibandingkan persoalan atau kesukaran yang sedang mengepung diri kita. El Elyon artinya tidak ada yang sukar bagi Dia. El Elyon artinya Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bagi kita, kesukaran yang kita hadapi dapat saja terasa sangat sukar. Sama seperti bagi Raja Hizkia dan penduduk kota Yerusalem. Tentara Asyur yang mengepung mereka terasa sangat menakutkan. Dan di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Namun apabila mereka mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya, mereka tidak akan merasa takut. Karena mereka mengetahui bahwa Allah yang maha tinggi, El Elyon, pasti sanggup membuka pintu pertolongan bagi diri mereka. Yang mereka perlu lakukan adalah diam, be still, menyerah, to let go. Dengan sikap itu mereka mengundang uluran tangan Allah untuk menolong diri mereka. Hal itulah yang dialami oleh seorang anak kecil yang kisahnya beberapa kali sudah saya pernah ceritakan. Kisah tentang seorang anak kecil yang sedang bermain-main dengan sebatang pensil di rumahnya. Tanpa ia duga, pensil itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai, menggelinding ke bawah sebuah sofa. Sofa yang besar dan berat di ruang tempat ia berada. Si anak berupaya untuk mengambil kembali pensil itu dengan coba mendorong sofa tadi dengan sekuat tenaga. Namun nampaknya sofa itu terlalu berat dibandingkan dengan kekuatannya. Sehingga sofa itu bergeming alias
tidak tergeser dari tempatnya. Kembali anak itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong sofa tadi. Namun tetap tidak berhasil. Sang anak pun merasa kelelahan, putus asa, dan menyerah. Ayahnya yang melihat apa yang terjadi bertanya kepada sang anak, "Nak, sudahkah engkau menggunakan semua kekuatanmu?" "Sudah Pak," jawab sang anak. Sambil tersenyum sang ayah berkata, "Belum nak, engkau belum menggunakan segenap kekuatan yang ada padamu." Lalu dengan satu tangan, sang ayah menggeser sofa itu, sehingga pensil itu nampak dan sang anak mengambilnya. Ya, sang anak belum menggunakan seluruh kekuatannya, yaitu kekuatan yang ada pada sang ayah. Kekuatan sang ayah yang melampaui kekuatannya. Kekuatan sang ayah yang selalu siap diulurkan untuk menolong anaknya. Hal yang sama dengan diri Allah. Dia adalah pribadi yang maha tinggi. Dia adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kemampuannya melampaui kemampuan kita. Bukan itu saja. Ia senantiasa bersedia mengulurkan pertolongannya bagi kita. Sehingga keadaan yang sesukar apapun tidak perlu melumpuhkan diri kita. Sebaliknya, kita dapat bersukacita di dalam segala keadaan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki diri kita dan Dia adalah pribadi yang maha tinggi, maka kita tidak akan merasa gelisah. Sebaliknya, kita dapat bersikap diam. Diam. Bukan dalam arti bersikap tidak peduli. Diam. Bukan dalam arti bersikap pasif. Namun diam. Dalam arti bersikap menyerah karena percaya kepada Tuhan. Sikap seperti itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19, ayat 14 sampai 19 ditulis bagaimana Hizkia masuk ke rumah Allah, membawa surat ancaman yang disampaikan Raja Asyur dan membentangkannya di hadapan Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah dalam penyerahan diri. Ia tidak menceramai Allah. Ia tidak memberitahu Allah tentang bagaimana Allah harus bertindak untuk menolong dirinya. Seperti dia lebih tahu daripada Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menolong Hizkia. Tidak. Kalau kita sering berbuat seperti itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Hizkia. Hizkia hanya membentangkan ancaman yang ia alami di hadapan Allah. Dan menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah. Kalau kita sering menceramai Allah. Seperti Allah tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tidak demikian dengan Hizkia. Ia bersikap diam. Menyerah. Sikap diam atau berserah seperti inilah yang harus kita lakukan. Apabila saat ini Anda sedang berada dalam keadaan terkepung oleh masalah, dengar pesan Tuhan ini. Jangan takut. Saya ulang, jangan takut. Katakan kepada diri Anda sendiri, I am His. Aku adalah miliknya. I am His. Aku adalah miliknya. Sekali lagi katakan, I am His. Aku adalah miliknya. Dia, Allah yang maha tinggi, El Elyon yang memiliki diriku. Itu sebabnya aku tidak perlu merasa takut. Karena dia pasti menolong diriku. Sebentar, kita akan menyanyi satu lagu pujian. Kemudian sesudah itu saya akan berdoa bagi Anda. Saya akan berdoa dan menyerahkan semua beban dalam kehidupan Anda kepadanya. Dengan yakin bahwa Allah yang maha tinggi, El Elyon, yang telah datang ke dunia, merendahkan dirinya sendiri, bersama dengan seorang hamba, dan mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus Kristus, tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Di dalam Dia, kita akan mengalami Selah,
damai di tengah badai. Selamat hari Minggu Sandra. Selamat hari Minggu Kak Sani. Wah, gimana nih? Baru pertama kali host di MDC News. Wow, gregetan, gugup. Kamu luar biasa loh. Yuk kita sapa keluarga MDC dulu. Selamat hari Minggu keluarga MDC. Hari yang luar biasa, berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa bersama dengan kami. Saya Sani dan Saya Sandra. ya, kami akan menyampaikan info sepekan gereja kita. Stay tune. Kak Sani, selama saya ikut kesan, banyak hal yang saya dapati dalam kesan. Pokoknya saya merasa kayak diberkati melalui teman-teman, kami saling membangun, saling mendukung, saling mendoakan. Jadi semangat ya kalau mau ikut kesan karena sangat membangun pribadinya saya. Jadi pasti sampai hari ini kamu masih tetap semangat ya? Pasti semangat. Semakin semangat ya. Amin. Untuk saudara yang belum terlibat dalam kelompok kesan, saudara bisa mencari kesan terdekat saudara. Dan mari bergabung dalam komunitas kesan karena akan sangat memberkati saudara. Kesan ada di setiap hari Rabu di masing-masing kelompok kesan. Itu kesan umum. Tapi kalau kesan image biasanya di hari Selasa dan juga hari Sabtu. Jangan jemu-jemu untuk terus membangun kehidupan doa saudara. Mari bergabung dalam doa dan puasa di setiap hari Jumat yang dilakukan di tempat ini. Ya, saudara, nantinya untuk menyongsong kemerdekaan RI, kita akan mengadakan puasa bersama. Dan puasa kita akan mulai pada hari Senin sampai dengan puncaknya, sampai dengan tanggal 17. Saudara bisa mengambil hari, bisa 1 hari, bisa 2 hari bulan puasa itu. Ayo, mari kita membawa bangsa kita dalam doa dan puasa bersama kita. Semangat. Pasti bisa. Hey sis, Ya, di gereja kita, gereja MDC, selain ada ibadah umum kan ada ibadah online dan ibadah offline. Ada juga ibadah untuk anak-anak sekolah minggu loh. terus kalau macam ibadah untuk anak sekolah minggu apalagi yang online untuk Sabtu ceria gimana caranya? Gampang, kamu bisa menghubungi Bunda Sinta atau Bunda Ketut atau juga bisa menghubungi Bunda Mega. Dan Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak nantinya akan mendapat linknya, nanti dikirim dari bunda-bunda ke WA pribadi Bapak Ibu. Untuk itu, ayo semangati anak-anak saudara untuk bergabung di dalam Sabtu Ceria dan ibadah sekolah minggu di setiap hari Minggu. Li juga harus ikut loh. Oke. Seluruh pengurus gereja di tempat ini ada doa bersama di hari Senin jam 7 malam. Tujuannya untuk tetap membangun kesehatian di dalam membangun gereja. Pastikan hadir ya. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Hai anak muda, sebentar malam ada celebration nih Jam 7 malam. di Geraha MDC. Pastikan kalian semua hadir ya. Jangan terlambat. Ingat, kalian luar biasa. Iya. Dadah. Nah, kalau kau muda, pasti kau datang. Demikianlah info kegiatan gereja kita. Terima kasih atas perhatian dan respon saudara. Sudah lupa nih. Apa ya? Ya, ingat untuk tetap melakukan ibadah harian
3 kali sehari di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada, bisa di kantor, bisa di mana aja. Lakukan setiap hari. Ada yang lupa juga Kak Sani. Jangan lupa ya, terus tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol dari pemerintah. Oke? God bless you. Persembahan terbaik keluar dari hati yang terbaik kepada Allah kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Come on, sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, dan terlamat baik ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan juga buat firman-Mu ya Tuhan yang terus mengajarkan kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap kami Tuhan mau diubahkan ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan mau terus Tuhan dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur akan semuanya itu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat semua umat-Mu ya Tuhan, semua jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, Engkau memberikan mereka kemampuan Yesus agar mereka sanggup, agar mereka mampu ya Tuhan menjalani hari-hari ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan ini Engkau berkati ya Tuhan. Sebab kami percaya Yesus, semua dari-Mu, semua juga untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus untuk segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa
serta damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.